Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 107 ayat 21. Pantaslah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena karya-karyanya yang mengagumkan bagi manusia. Biarlah mereka bersyukur dengan membawa persembahan dan mewartakan perbuatannya dengan lagu-lagu gembira. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita memohon penyertaan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam pembacaan Alkitab dan juga di dalam perenungannya. Roh Kudus-Mu juga yang memberi kami kekuatan untuk kami menjadi para pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema doa pagi pada hari ini adalah di dalam Kristus kita beroleh penebusan. Bacaan Alkitab diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Pasal yang pertama, ayat 7 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan
bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, pernahkah kita menabung dengan susah payah untuk membeli suatu barang, dan ketika kita berhasil membelinya, barang tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Suatu ketika saya ingin sekali membeli sebuah kamera profesional yang sangat mahal. Harganya sekitar 40-an juta. Sebenarnya murah sih ya untuk ukuran profesional. Tetapi buat saya itu sangat mahal. Dan saya tidak punya uang sebanyak itu. Lalu saya menabung dengan susah payah karena keuangan saya tentu pas-pasan. Sedikit demi sedikit saya menabung. Kadang-kadang uang tabungannya diambil untuk keperluan yang mendesak. Berikutnya menabung lagi. Sampai pada akhirnya saya berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu meskipun dalam waktu yang sangat lama. Lalu saya ke toko kamera. Saya membeli kamera yang saya inginkan sejak lama itu. Dan saya bisa membuat video yang bagus dengan kamera itu. Saya senang dan bersuka cita mendapatkannya. Kamera itu sangat berharga buat saya. Bukan saja karena nominal harganya yang mahal, tetapi juga karena saya mendapatkannya dengan susah payah dan penuh perjuangan. Tetapi tidak lama kemudian, kamera itu rusak. Saya tidak lagi bisa membuat video yang bagus dengan kamera itu. Garansi sudah tidak berlaku. Lalu saya bawa kamera itu ke tempat perbaikan. Ternyata biaya perbaikan dan pembelian bagian yang rusak sangat mahal. Hampir setara dengan harga kamera baru. Tentu saja saya tidak punya uang lagi untuk biaya perbaikan ataupun membeli yang baru. Akhirnya saya kembali lagi menggunakan kamera saya yang lama. Dan kamera yang mahal itu hanya diletakkan di rak, di lemari. Tidak pernah disentuh lagi. Tapi saudara, untung saja cerita ini hanyalah cerita ilustrasi. Bukan cerita yang sebenarnya. Untung cuma ilustrasi ya. Rasanya tidak mungkin saya membeli kamera dengan harga yang sebesar itu, semahal itu. Cerita ini adalah cerita yang umum terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa Anda juga pernah mengalami hal seperti ini. Anda membeli sesuatu barang yang harganya sangat mahal. Dan suatu ketika barang itu rusak, ya memang pada dasarnya saudara semua barang di dunia ini kan akan rusak ya. Hanya berbeda soal waktunya saja. Ada yang cepat rusak, ada yang bisa dipakai bertahun-tahun. Setelah itu baru rusak. Apa yang terjadi pada barang yang rusak itu? Biasanya berakhir di tempat sampah atau menjadi penghuni gudang atau kita jual murah di tukang loak. Nah, saudara, cerita ilustrasi ini sebenarnya mau menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Khususnya tentang penebusan yang telah dilakukannya kepada kita. Dalam cerita ilustrasi tadi, kita manusia ini ibarat kamera mahal. Tuhan ibarat orang yang mau membeli kamera itu dan dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, hingga pada akhirnya berhasil membeli kamera itu. Dia sejak awal sudah menginginkan dan memilih kamera itu untuk dibeli. Demikian juga Tuhan sejak awal sudah memilih kita untuk ditebusnya. Dia menebus kita dari dosa dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada nominal uang yang sanggup membayarnya. Dan Dia membayar penebusan ini dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, dengan kematiannya. Saudara, penebusan apakah yang dilakukan Tuhan kepada kita?
Ayat 7 mengatakan penebusan itu adalah pengampunan dosa. Kita adalah manusia berdosa. Dan setiap saat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa membuat kita seharusnya dihukum dalam kebinasaan. Tetapi penebusan Kristus membuat kita diampuni. Dan kita beroleh kehidupan kekal di dalam Dia. Saudara, tentu bagian ini adalah hal yang paling kita ingat sebagai orang Kristen. Anugerah keselamatan, anugerah pengampunan. Memang bagian ini merupakan salah satu ciri dari iman Kristen. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melangkah ke bagian berikutnya. Di dalam cerita tadi, saya mau mengajak kita melihat apa yang terjadi pada kamera itu setelah kamera itu berhasil saya beli. Pertama, kamera itu berfungsi dengan baik. Tetapi kemudian kamera itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Semahal-mahalnya kamera itu, kalau tidak berfungsi, kalau ia rusak, maka saya tidak pernah memakainya lagi. Karena memang tidak bisa dipakai. Tinggal nunggu waktu kamera itu dibuang. Saudara, begitu juga dengan kita. Tuhan menebus kita selain karena Tuhan begitu mengasihi kita begitu berharga buat Dia, sehingga berapapun harganya Dia tebus. Tetapi juga karena Dia berharap kita berfungsi sebagaimana mestinya orang percaya. Ayat 11-14 ini mengatakan hal ini kepada kita. Paulus mengatakan mengapa Tuhan mau menebusnya. Coba kita perhatikan ayat 12. Kata Paulus, supaya Dia menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Kata pertama di ayat 12 itu adalah kata supaya. Itu berarti ada maksud Allah. Ada tujuan Allah menebus Paulus, yaitu supaya Paulus menjadi orang yang memancarkan kemuliaan Allah. Melalui apa yang Paulus katakan, yang Paulus lakukan. Berbeda dengan kehidupan Paulus sebelumnya yang selalu menganiaya Kristus. Menganiaya orang-orang Kristen, orang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah Paulus ditebus Tuhan, ia memberitakan Injil ke berbagai daerah. Dan melalui pemberitaan Injil Paulus, banyak orang mengenal dan menerima Kristus. Dan memuliakan Dia. Mungkin kita salah satunya. Lalu ayat 13 dan 14, Paulus berbicara tentang kita. Bahwa Allah juga punya tujuan ketika Dia menebus kita. Sama seperti Paulus, kita juga ditebus dari dosa untuk memuliakan Allah melalui hidup kita. Jadi saudara, yang perlu kita ingat dan kita renungkan sekarang bukan hanya tentang sukacita kita menerima anugerah, tentang sukacita kita menerima keselamatan. Tetapi lebih dari itu, sudahkah kita berfungsi sebagaimana mestinya sebagai orang percaya yang sudah ditebus? Sudahkah kita hidup sesuai dengan fungsi yang diharapkan Tuhan kepada kita, sehingga Dia menebus kita? Saudara, jika ibarat cerita tadi, kamera tadi, apakah selama ini kita menjadi kamera yang berfungsi dengan baik di tangan Tuhan? Apakah selama ini kita telah menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya? Ataukah kita menjadi kamera yang tidak berfungsi, yang rusak, sehingga Tuhan tidak bisa memakai kita? Dan pada akhirnya, mungkin kita hanya ditaruh di gudang kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin berdoa untuk
umat-Mu di Jemaat GKI Surya Utama dalam pergumulan kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk boleh menjadi orang-orang percaya yang melakukan peran kami di dalam hidup ini. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam setiap peristiwa kehidupan yang mereka alami. Kami mendoakan saudara kami di GKI Surya Utama yang bersuka cita karena merayakan ulang tahun dengan penuh ungkapan syukur. Biarlah kiranya mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka di usia yang baru. Kami mendoakan mereka yang merencanakan pernikahan di tengah-tengah situasi pandemi ini, tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya Tuhan boleh menyertai sehingga apa yang mereka rencanakan boleh terlaksana dan berjalan dengan lancar. Kami juga mendoakan saudara kami yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang memberikan kepada keluarga mereka kekuatan untuk merawat mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena ada anggota keluarga yang meninggal. Tuhan yang boleh menyertai mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam segala program-program yang boleh mereka rencanakan, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan ke seluruh pelosok penjuru Indonesia dalam berbagai bahasa suku bangsa yang ada di negara ini. Berkati setiap orang yang ada dan terlibat di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang tengah melakukan studi di sekolah. Tuhan yang berikan kepada mereka kekuatan, ketekunan dengan segala hal yang boleh mereka jalani, studi melalui komputer, melalui laptop, melalui smartphone mereka, karena situasi yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberikan ketekunan kepada mereka untuk mereka boleh belajar dan mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan GKI Surya Utama. Kami mendoakan setiap ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring, kebaktian umum, kebaktian remaja, kebaktian anak, juga doa pagi. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalam mempersiapkan ibadah-ibadah di gerejamu ini. Tuhan juga yang menolong panitia Hari Raya Gerejawi ketika kami memasuki masa-masa Prapaskah dan kami juga menyiapkan masa Raya Paskah nanti. Tuhan yang menolong setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini, sehingga umat-Mu di Jemaat GKI Surya Utama boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan.
Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengirimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidup.